Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabil anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa ja'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahaman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna amanna bi sallallahu alaihi wasallam walam nara famatikna Allahumma fid darain bi ru'yatih yaqdatan wa manaman. Allahumma ja'alna mimman lazima millata sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna mimman kathara tabi'i sayyidina Muhammad wa firqatah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal ikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini Al-Fakir akan membacakan kitab Fawaidul Mukhtaro, Al-Fawaidul Mukhtaro karya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith yang menceritakan tentang bab ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fin naum. Orang bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat dia sedang tidur atau mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana saja hikmahnya atau caranya supaya kita bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum kita mulai membaca kitab ini, dengan tujuan semoga apa yang kita baca semua ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah fid din wa dunya wal akhirah, khususnya bagi kita semua pribadi dan bagi yang menyaksikan pengajian ini secara langsung maupun secara virtual, dan manfaatnya keberkahannya menyalur kepada sanak famili keluarga kita, kerabat kita, anak istri kita, anak keturunan kita, semua murid-murid kita, semua guru-guru kita, semua handai tolan, semua tetangga, dan semua sahabat-sahabat kita, masyarakat-masyarakat yang hidup di sekitar kita. Dan semoga semuanya ditakdir bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW, bisa bertemu dengan Nabi di dunia maupun di akhirat, di alam mimpi maupun alam sadar. Al-hadiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih bijai Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisiri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua kita niatkan biniyati liridha ilahi ta'ala wa li syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita bertawasul kepada semua para nabi, para wali, para malaikat-malaikatnya Allah, dan kepada semua ulama-ulama yang nama-namanya disebutkan dalam kitab ini, khususnya yang ngarang dan menyusun kitab ini yaitu Habib Zain bin Ibrahim, dan kepada seluruh masyayikh, guru-guru kita, khususnya Syed Sulaiman, Kemono Kemalik, Abu Dharin, Kenur Hasan bin Atim, Kebar Dalanu, Abdullah bin Nur bin Ibrahim, Abdul Jalil bin Fadil, Kenur Hasan bin Nawi, Halil Nawi, Siraj Milati Watin Nawi, Ke Sa'dua Nawi, Ke Hasanin Nawi, Ke Muhammad Al-Bakir, Ke Abdul Alim bin Abdul Jalil, Ahmad Nawi, Abdul Jalil,
jami aulia itis'a wali songo, jami masyayikh Indonesia, jami walidaina, jami abaina wa ummatina, wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, aina man kana min masyariqil ardi ila magharibi al ahya'i minhum wal amwat, maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum warfa' darajatim fil jannah wa yu'idu alaina wa yanfa'una min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatim karamatim fid din wa dunyal akhirah sya'ulillah lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mari kita baca tahiyat bersama-sama. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bab ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fin naum. Bab yang menjelaskan tentang bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat kita tidur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man ro'ani fil manam, barang siapa yang pernah melihatku di saat dia tidur, barang siapa yang pernah mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, fasayaroni fil yaqdhah, maka dia akan bisa melihatku di saat bangun, maka dia akan bisa melihat Nabi Muhammad SAW di saat dia sadar, tidak tidur. Wala yatamatsalu syaiton bi, dan setan tidak pernah bisa menyerupai, setan tidak ada yang bisa menjelmai wujudnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang mimpi ketemu Nabi berarti dia yang dalam mimpinya itu asli Nabi Muhammad SAW, bukan jelmaan setan. Berbeda dengan orang yang pernah mimpi dengan nabi-nabi yang selain Nabi Muhammad SAW, atau bertemu dengan para wali, orang-orang soleh, orang-orang tua kita dalam mimpi, dalam tidur, itu bisa jadi bukan orangnya yang datang, tapi jelmaan dari setan. Tapi kalau mimpi Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun setan yang Allah izinkan bisa menjelma sebagai wujud Nabi Muhammad SAW. Dari hadis barusan, man ro'ani fil manam fasayaroni fil yaqdhah au ka fasayaroni fil yaqdhah wala yatamatsalu syaiton bi, barang siapa yang pernah melihatku di saat dia tidur, maka dia akan bisa melihatku di saat bangun. Ini kalau hadis riwayat Imam Bukhari, hadis Sahih Bukhari, hadis yang ke-110. Tapi kalau hadis Sahih Muslim, itu hadis yang ke-2266. Di dalam Sahih Muslim agak mirip tapi beda dikit lafadznya. Kalau di Sahih Bukhari lafadznya man ro'ani fil manam fasayaroni fil yaqdhah au la yatamatsalu syaiton bi. Tapi kalau di Sahih Muslim man ro'ani fil manam ka'annama ro'ani fil yaqdhah la yatamatsalu syaiton bi, barang siapa yang pernah mimpi melihatku di saat dia tidur, maka seolah-olah dia telah melihatku di saat dia bangun. Tapi kalau hadis Imam Muslim itu seolah-olah dia telah melihatku di saat bangun. Tapi kalau Sahih Bukhari Muslim fasayaroni fil yaqdhah, maka dia akan bisa melihatku di saat bangun. Tapi hadis Sahih Bukhari dan hadis Sahih Muslim ini riwayatnya sama, yaitu dari silsilah sanad hadis dari riwayat sahabat Abdurrahman bin Sakhr atau yang terkenal dengan sebutan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Dari hadis yang barusan Al-Fakir baca, ulama menyimpulkan dari hadis barusan, man ro'ani fil manam fasayaroni fil yaqdha. Barang siapa yang pernah mimpi melihatku di saat tidur, maka dia akan bisa melihatku di saat bangun. Qolal ulama, menurut ulama, makna hadal hadis, pengertian dari hadis barusan adalah at-tabsyir, memberi kabar bahagia kepada orang yang mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW, memberi kabar bahagia bi anna man faza min ummatihi bi ru'yati bil manam, bahwa sesungguhnya orang yang telah diberi keberuntungan oleh Allah dari umatnya Nabi Muhammad SAW bisa melihat Nabi Muhammad di saat dia tidur, bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad di saat tidur. La buddha, seharusnya insya Allah, kalau Allah menghendaki, ayyarahu fil yaqdha, maka orang yang pernah mimpi ketemu Nabi Muhammad, dia akan bisa melihat Nabi Muhammad di saat dia sadar tidak tidur. Ayyarahu fil yaqdha, barang siapa yang pernah mimpi ketemu Nabi Muhammad, maka dia akan diizini matanya oleh Allah bisa lihat wajah dan bentuk Nabi Muhammad SAW yaqdhatan, di saat tidur. Walau kubilal maut bihunainah, meskipun dia ketemu Nabi Muhammad SAW-nya di saat dia bangun, sebelum dia dipanggil atau sebelum datang ajal kematiannya, dalam waktu yang sebentar saja, bihunainatin, dalam waktu sebentar. Orang yang pernah mimpi ketemu Nabi Muhammad, mimpi Nabi Muhammad, tidur lagi mimpi ketemu Nabi Muhammad, suatu saat matanya akan diizini oleh Allah bisa melihat Nabi Muhammad di saat bangun, meskipun jaraknya cuma sebentar, waktu ketemu Nabi Muhammadnya cuma sebentar di saat dia bangun, sebelum dia dicabut nyawanya oleh Allah. Walau kubailal maut bihunainatin. Jadi wala yasihu, tidak bisa dikatakan benar ayufassiru hadzal hadis ala ru'yati sallallahu alaihi wasallam fil akhirah awil barzah. Tidak sah, tidak bisa dikatakan benar kalau pengertian hadis barusan dikatakan maksud daripada orang yang pernah mimpi ketemu Nabi Muhammad akan bisa melihat Nabi Muhammad di saat bangun. Hadis fasayaroni fil yaqdha itu tidak bisa diartikan ketemu Nabi Muhammadnya di akhirat, dan juga tidak bisa sah diartikan ketemu Nabi Muhammadnya di alam barzah, di alam kubur setelah dia meninggal dunia. Tidak benar dikatakan kayak gitu. Li'anna sa'irul umam tarahu yauma idzin, karena sebagian besar umat Nabi Muhammad banyak yang diizini matanya bisa melihat Nabi Muhammad SAW setelah mereka sering mimpi Nabi Muhammad SAW. Ini keterangan yang dikutip dari kitab Al-Ajwibah Al-Ghaliyah Shahifah 140. Juga Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit Madinah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumi fid dharaini amin. Orangnya masih hidup ini yang ngarang kitab ini. Ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya beliau, mauhibatun minallah. Orang yang ditakdir bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah besar dari Allah, merupakan penghargaan besar dari Allah, apresiasi besar dari Allah untuk dia. La tunalu bikasratil ibadah wal ilmi. Orang yang bisa diizini mimpi ketemu Nabi Muhammad tidak dapat digapai sebab banyaknya ibadah atau sebab banyaknya ilmu pengetahuan. Orang yang ditakdir mimpi Nabi Muhammad tidak harus orang yang sering ibadah, tidak harus orang yang alim, penguasaan ilmunya luas. Fakam minal awami yatakarraru lahu ru'yatuhu sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang awam, orang yang tidak berilmu, orang yang tidak alim, orang yang tidak ahli ibadah, tapi mereka berulang kali mimpi Nabi Muhammad SAW. Wa bi'aksihi al-alim al-abid. Demikian pula sebaliknya. Betapa banyak orang yang alim, betapa banyak orang yang ahli ibadah, tapi tidak pernah mimpi Nabi Muhammad SAW. Rugi besar bagi orang alim dan bagi orang ahli ibadah yang tidak pernah
melihat Nabi Muhammad SAW meskipun dalam keadaan mimpi. Rugi besar, kalah dengan orang awam. Itu. Wal ghalib takunu ru'yatuhu sallallahu alaihi wasallam bi quwwati ta'alluq wal mahabbah wasyauq. Ghalibnya, lumrahnya, kaprahnya, biasanya orang yang sering mimpi Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang di dalam hatinya mempunyai kekuatan ta'alluq, mempunyai kekuatan ketergantungan, gumantil katanya orang Jawa, mempunyai kekuatan mahabbah, rasa cinta, rasa sayang, dan rasa syauq, rindu betul kepada Nabi Muhammad SAW. Dia ahli baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, seling membayangkan perjuangan Nabi Muhammad, seling membayangkan Nabi Muhammad adalah sosok yang tampan, sampai dari saking menyatunya dia jiwa raganya dengan Nabi Muhammad SAW, di dalam hatinya penuh dengan cahaya Nabi Muhammad, penuh dengan rasa rindu, rasa mahabbah, rasa cinta, dan rasa ketergantungan totalitas kepada Nabi Muhammad. Dia akan diizini oleh Allah bisa ketemu Nabi Muhammad SAW meskipun dalam mimpi, meskipun dia bukan orang alim, meskipun dia bukan orang ahli ibadah, tapi dia orang yang ahli baca sholawat dan menyatu dan selalu mengingat Nabi Muhammad SAW. Setiap mau ibadah ingat Rasulullah, setiap sholat ingat Rasulullah, terutama ketika tahiyat awal, tahiyat akhir. Tidak lupa ketika assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sadar hatinya di saat mulut mengucapkan kalau siapa gerangan yang disolawati, siapa gerangan yang disalami. Sadar kalau yang disalami adalah sosok makhluk termulia, makhluk terhebat, makhluk paling sempurna, yaitu nabinya yang paling Allah cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Insya Allah orang setiap sholatnya ingat Rasulullah, terutama ketika tahiyat awal atau tahiyat akhir. Pada saat dia salam kepada Nabi, insya Allah dia akan diizini matanya bisa melihat Nabi Muhammad SAW meskipun dalam tidur. Kalau sudah sering mimpi Nabi Muhammad, mimpi Nabi Muhammad, mimpi Nabi Muhammad, suatu saat pada saat dia baca sholawat akan diizini matanya oleh Allah bisa melihat Nabi Muhammad SAW di saat sadar, di saat terjaga. Hadis ini hadis sahih. Fasayaroni fil yaqdha ini tidak bisa diartikan ketemu Nabi Muhammadnya di saat di akhirat setelah dia meninggal, dan tidak sah diartikan ketemu Nabi Muhammadnya di saat dia sudah mati di alam barzah. Tidak bisa, karena hadisnya mengatakan fasayaroni fil yaqdha, akan bisa melihat Nabi di saat bangun. Makanya orang-orang yang baca maulid itu biasanya mau baca assalamualaikum itu kan biasanya diumumkan, diajak, diserukan oleh pemimpinannya. Wa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Wahai orang-orang yang berharap mendapatkan syafaat pertolongan uzma setelah bangkit dari alam kubur, agar disyafaati oleh Nabi, maka perbanyaklah baca sholawat dan salam untuk junjungan Nabi Muhammad SAW. Wa ya ayyuhal mushtaquna ila ru'ya jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Bareng Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Wahai orang-orang yang rindu, wahai ayyuhal mushtaqun, wahai orang-orang yang rindu, beronto, ila ru'ya jamalih, untuk bisa melihat ketampanan wajah Nabi Muhammad SAW, maka perbanyaklah baca sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Wa ya man yakhtubu wisalahu yaqdatan wa manama sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Wahai orang yang pernah ngomong, pernah berbicara, ingin wisol, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW
yaqdzatan, di saat dia bangun, di saat dia sadar, wa manaman, dan di saat dia tidur. Kalau ingin pernah ngomong mulutnya ingin ketemu Nabi Muhammad di saat bangun maupun di saat mimpi, maka perbanyaklah sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Buktikan hal itu, insya Allah akan terjadi. Syaratnya cuma itu, biquwatit ta'alluq wal mahabba wasyauq. Di dalam lubuk hati kita itu ada kekuatan ta'alluq, ketergantungan dan cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Sering kepikiran Nabi Muhammad, mau ibadah ingat Nabi, ketika ibadah ingat Nabi, ketika mau maksiat tidak jadi karena ingat Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah terjerumus ke jurang kemaksiatan, ingat Nabi Muhammad, akhirnya baca istighfar, baca sholawat. Selalu ingat Nabi. Insya Allah kita meskipun yang ahli dosa ini, ibadahnya sedikit ini, ilmunya juga sedikit ini, itu akan diberi kesempatan mimpi Nabi Muhammad SAW. Nabi itu jangan dibayangkan kayak ulama-ulama zaman sekarang. Meskipun dia anak cucu Nabi, habaib, ataupun para kiai, para ustadz, para gus, jangan dibayangkan. Nabi itu tidak pernah pilih kasih kepada umatnya, tidak pernah menganaktirikan umat. Nabi itu selalu menyayangi dan mencintai umat Nabi Muhammad SAW. Meskipun umatnya tidak pernah sholat fardu, hanya Islam KTP, tapi dalam hatinya iman kepada Allah dan iman kepada Nabi. Itu dipingin dimasukkan surga semua. La ardo wa wahidun min ummati finnar. Aku tidak rela kalau satu saja umatku ada yang tertinggal di neraka. Nabi itu tidak pernah pilih kasih. Yang warna umatnya hitam, putih, ahli ibadah, ahli ilmu maupun yang ahli maksiat, tetap disayang, pingin dimasukkan surga semua oleh Rasulullah SAW. Beda dengan kita kan, yang jadi orang tua kadang pilih kasih ke anak, yang jadi guru kadang pilih kasih ke muridnya, yang jadi kiai kadang pilih kasih ke santrinya, yang jadi ulama kadang pilih kasih ke umatnya, pengikutnya. Pilih-pilih. Khusus pengikut yang kaya didekati, yang miskin dijauhi. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak kayak gitu, tidak gampang memvonis, tidak gampang membuang jauh-jauh umatnya, disayang semua, baik yang umat yang anak cucunya sendiri maupun yang bukan anak cucunya, baik umat yang masih kerabatnya sendiri maupun yang bukan kerabatnya, baik umat yang masih sahabatnya sendiri maupun yang bukan sahabatnya. Semuanya dicinta dan disayangi oleh Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekarang itu yang pertama, caranya kalau pingin mimpi Nabi, biquwatit ta'alluq wal mahabba wasyauq. Yang kedua, di sini disebutkan di dalam kitab Jarabul Miskin Shahifah 196, qala ba'duhum inna qira'at sholatil ibrahimiyah alfamarrah tujibu ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca sholawat Ibrahimiyah 1000 kali, alfamarrah, barang siapa yang membaca sholawat Ibrahimiyah 1000 kali, maka dia akan bisa mimpi Nabi Muhammad SAW atau melihat Nabi Muhammad SAW di saat tidur maupun bangun. Ngerti sholawat Ibrahimiyah? Apa sholawat Ibrahimiyah? Ya sholawat ketika tahiyat akhir itu. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru membaca sholawat Ibrahimiyah berapa kali? 1000 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu baca 1000. Kalau enggak bisa satu kali dudukan gimana? Ya bisa setiap sholat fardu, habis selesai sholat fardu dibaca 7 kali. Atau ketika tahiyat akhir dibaca 7 kali. 7 kali kali 5 sholat fardu, berarti jumlahnya berapa? 7 kali 5 35. 35 sehari kita sholat Ibrahimiyah.
Kalau sholawat Ibrahimiyah kita baca ketika sholat 7 kali. Berarti kalau satu hari satu malam berarti bacanya berapa kali? 35 kali. Satu bulan itu 30 hari. 35 kali 30 hari berapa ratus? 35 kali 30 hari kali satu bulan berapa total? 950 sholawat Ibrahimiyah. Kalau kita setiap sholat fardu sebelum assalamualaikum membaca sholawat Ibrahimiyah diulangi 7 kali, berarti dalam sehari semalam kita baca sholawat Ibrahimiyah 35 kali. 35 kali kali 30 hari berarti 950 kali. Tinggal nambah 50 lagi. Insya Allah kita akan diberi jalan mudah bisa mimpi Nabi Muhammad SAW atau melihatnya pada saat bangun. Amin. Semoga kita, keluarga kita, semua teman kita ditakdir sering mimpi Nabi Muhammad SAW, sering matanya melihat Nabi di dunia sampai di akhirat. Allahumma inna amanna bihi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami sangat beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Walam naroh, tapi sayang kedua mata kami belum pernah melihat wajah Nabi Muhammad SAW dengan jelas. Famatti'na Allahumma fid darain biru'yatih. Izinkan kedua mata kami bisa melihat Nabi Muhammad SAW di dunia maupun di akhirat, di yaqdhatan wa manaman, di alam mimpi maupun alam sadar. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sholawat Ibrahimiyah ini kalau di kitab Nihayatuz Zaid disebutkan hari Jumat. Sekarang hari Jumat ya. Hari Jumat itu fadilah sholawat melebihi hari-hari yang lain. Bisa tikelannya, lipatannya bisa 70 kali sampai 700 kali. Satu sholawatnya dibalas 10, dibalas 10, dibalas 70, sampai dibalas 700 kebaikan oleh Allah. Satu sholawatnya. Afdolnya baca sholawat adalah sholawat Ibrahimiyah. Karena sholat Ibrahimiyah yang ngajari langsung Allah. Ini sholawat langit ini aslinya. Sholawat yang paling afdol adalah sholawat Ibrahimiyah. Sholawat kunci surga. Dibuat wiridan hari Jumat, dibaca 100 setiap Jumat. Enak, nggak payah. Setiap Jumat 100. Berarti 10 Jumat 1000. Nggak sampai 1 tahun 1000 sholawat Ibrahimiyah. Malamnya, malam Jumatnya 50 sholawat Ibrahimiyah. Pagi atau siangnya 50 sholawat Ibrahimiyah. Sambil jalan, sambil naik motor, sambil naik mobil atau sambil kerja di sawah, wiritan baca sholawat Ibrahimiyah setiap hari Jumat. Nggak harus orang wiritan duduk, nggak harus. Berdiri sambil jalan, sambil berbaring, tidak apa-apa baca sholawat. Sebelum tidur baca sholawat, tidak apa-apa. Tidak harus duduk orang baca sholawat itu. Sholat fardu tanpa baca sholawat tidak sah sholatnya. Semua sholat yang tidak baca sholawat kepada Nabi tidak ada yang sah sholatnya. Karena apa? Buktinya apa? Karena bacaan tahiyat akhir yang wajib dibaca itu sampai sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai itu yang wajib. Untuk ala ali sayyidina Muhammad sampai fil alamin innaka hamidum majid itu sunat ab'ad. Sunat hukumnya. Dari at-tahiyatul sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin itu wajib. Kalau sampai tidak baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, sholat fardunya atau sholat sunatnya batal. Jadi semua sholat tidak ada yang sah kalau tidak disolawati Nabi Muhammad SAW. Itu fadilahnya solawat. Luar biasa. Kita banyak dosa. Kalau kita tidak nebeng ke Rasulullah, apa yang kita andalkan? Rasulullah tidak butuh aslinya solawat kita. Tapi kita butuh syafaatnya Nabi. Kita ingin dapat syafaatnya Nabi Muhammad, ya harus rajin baca solawat.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya teruskan sebentar dikit ya. Saya nambahi 3 makalah lagi. Kila dikatakan li ba'dhi ulama il wahabiyah. Sebagian ulama Wahabi ada yang ditanyai. Ada yang diceritai oleh kaumnya. Ulama Wahabi ini ulama yang ekstrim, yang hampir tidak setuju, yang hampir tidak percaya kalau ada orang pernah mimpi Nabi atau melihat Nabi apalagi. Sebagian ulama Wahabi ada yang diceritai oleh santrinya, katanya Habib Zain bin Simit. Annas yadda'una annahum yarawna nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Banyak manusia mengaku-ngaku dan bilang bahwasanya mereka pernah mimpi Nabi, bahwasanya mereka pernah melihat Nabi. Lalu jawaban sebagian ulama Wahabi itu gimana? Faqala, ulama Wahabi menjawab, kadzabu. Orang yang pernah ngaku seperti itu dia bohong. Ana qaimun bidakwah arba'ina sanah wa ma ra'aitu. Karena saya sudah berdakwah menegakkan agamanya Allah dan ajarannya Nabi Muhammad SAW selama 40 tahun saya berdakwah, tapi aku tidak pernah mimpi Nabi Muhammad, apalagi melihatnya. Katanya ulama Wahabi. Salah besar. Tidak baca hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Qala al-Musanna bin Sa'id al-Qusair, kitabnya Ar-Raudul Fa'iq halaman 202. Ada keterangan Sami'tu Malikan rahimahullah ta'ala. Katanya Imam Musanna bin Sa'id al-Qusair, aku pernah mendengar Imam Malik bin Anas yaqul, beliau bercerita, ma bittu lailatan illa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fiha. Tidak pernah aku diam di sebuah malam melainkan aku pasti diizini oleh Allah melihat Nabi Muhammad SAW di malam itu juga. Bahkan Imam Malik ini diceritakan pernah ngajar hadis. Beliau sebelum mengajar ini masih mandi sunat dulu, mandi tobat dulu, membersihkan kotoran jasmani dan rohaninya. Setelah itu sholat sunat hajat 2 rakaat, baru menemui para santri dan para tamunya untuk membacakan kitab Muwatta, kitab yang disusun oleh Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ini anaknya sahabat Nabi, yaitu anaknya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik bin Anas ini bercerita kepada santrinya, ya, pada saat beliau ngajar kitab Muwatta, suatu saat ada kalajengking skorpion al-akrab, kalajengking menyengat kaki beliau sampai memar, sampai membiru, memerah. Tapi Imam Malik bin Anas itu tidak mengeluh, tidak merintih, tidak sesambat secuil pun. Diem, padahal kesakitan beliau. Disumpit, digigit, dientup atau disengat. Disengat itu apa tadi? Al-akrab, kalajengking. Tapi beliau tidak merintih kesakitan, tetap asyik menerangkan ilmu hadis yang tercantum di dalam kitab Muwatta kepada para santrinya. Di antara murid Imam Malik ini Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, madhab kita, madhab Syafi'i. Di antara muridnya Imam Malik ini. Beliau tidak mengeluh. Murid-muridnya kelihatan Imam Malik disengat kalajengking, tapi beliau Imam Malik diem aja. Tetap asyik berpura-pura tidak sakit itu, menerangkan ilmu asyik. Setelah pengajian kelar bubar, ada sebagian santrinya, muridnya yang memberanikan diri bertanya kepada Imam Malik, ya Imam, wahai Imam Malik, apa yang menyebabkan gerangan, apa yang menyebabkan jenengan kok bisa jenengan ini tidak merintih kesakitan, tidak mengeluh kesakitan, tidak sesambat, padahal jelas disengat kalajengking. Tadi aslinya saya sakit, kata Imam Malik, karena pada saat aku membaca kitab Muwatta tadi, pada saat itu juga aku disengat kalajengking. Aku kenapa kok tidak menampakkan kalau aku kesakitan? Karena di pinggir saya, di sebelah kanan saya ada Rasulullah SAW hadir menemaniku sedang ngajar, membacakan hadis Nabi. Hadis Nabi adalah
makalah atau dawuhnya Nabi Muhammad SAW. Makanya karena saya malu kepada Rasulullah SAW, jadi saya malu mau sesambat. Aslinya sakit katanya beliau. Saya sungkan kepada Rasulullah yang ada di pinggir saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya sungkan. Makanya saya ndak sambat. Kayak gitu. Itu jawaban Imam Malik. Yang terakhir ada satu keterangan menyimpulkan dari semua keterangan tadi. Keterangan orang yang pernah mimpi Nabi Muhammad SAW. Man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Barang siapa yang pernah mimpi Nabi Muhammad SAW di saat dia tidur melihat Nabi, wa amarau bi syai'in, lantas Nabi memerintah dia yang mimpi untuk mengerjakan sesuatu. Dia mimpi ketemu Nabi, terus didialogi, diceramai, dinasihati oleh Rasulullah SAW dalam mimpi. Diperintah untuk mengerjakan sesuatu, semisal au nahahu anhu, atau Nabi melarang dia melakukan sesuatu. Nabi memerintah dia untuk mengerjakan sesuatu dalam mimpinya, atau Nabi melarang dia untuk mengerjakan sesuatu dalam mimpinya. Ente kalau bisa begini ya, katanya Rasulullah SAW. Oh, ente jangan melakukan ini, berhenti ya, semisal gitu, katanya Rasulullah SAW. Fa in kana dzalikal amr la yukhalifu syariah. Kalau perintahnya Nabi Muhammad SAW dalam mimpi itu tidak menyalahi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pada saat Nabi Muhammad hidup, maka gimana? Kalau kita mimpi dinasihati Nabi, diperintah mengerjakan sesuatu, dan setelah kita teliti perintahnya Nabi Muhammad SAW dalam mimpi ini tidak bertentangan dengan ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, fayam bagim tithalhu, maka alangkah baiknya kamu menuruti perintah Nabi Muhammad SAW. Imtithalul amri khairun min sulukil adab. Menjalankan perintah Nabi itu lebih baik daripada mempertahankan sikap karena alasan tata krama, karena alasan adab. Lebih baik nuruti perintah Nabi yang tidak melanggar syariat itu daripada kita tidak nuruti karena alasan mempertahankan sikap, karena alasan tata krama. Lakin ala sabilil istihbab, menuruti perintah Nabi dalam mimpi itu tapi dengan jalan istihbab, hanya sekedar anjuran, hanya sekedar kesunatan. La ala sabilil wujub, la ala sabilil wujub, bukan menjadi kewajiban, bukan menjadi keharusan. Kalau ente mimpi Nabi lalu Nabi memerintah sesuatu yang tidak melanggar syariatnya Nabi, maka ente kerjakan kalau bisa. Tapi dasar mengerjakannya atas dasar istihbab, anjuran, bukan atas dasar sabilil wujub, kewajiban. Hanya sekedar anjuran, bukan keharusan, bukan kewajiban. Wa fi haqqi nafsihi faqat, la fi haqqi ghairi. Ketika kamu mimpi lalu kamu diperintah mengerjakan sesuatu, maka itu untuk dirimu saja, bukan untuk orang lain yang selain kamu. Khusus privasi dirimu saja, tidak untuk umum. Ketika kamu diijazahi amalan wiritan dalam mimpi yang sifatnya tidak melanggar syariat Nabi, maka itu berarti anjuran untuk kamu, khusus kamu sendiri, dan bukan kewajiban untuk kamu, dan bukan anjuran untuk orang-orang yang tidak mimpi. Ngerti ya? Itu ketika perintahnya atau larangannya tidak melanggar syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi anjuran untuk yang mimpi, bukan kewajiban, dan khusus pribadi orang yang mimpi, bukan untuk orang-orang yang selain dia. Illa idza kana bi isyaratin minan Nabi sallallahu alaihi wasallam lidzalik, kecuali jikalau Nabi menganjurkan agar ijazah atau amalan yang Nabi ijazahkan dalam mimpi ini agar disampaikan ke orang lain. Beda kalau gitu urusannya. Ya, misal Nabi nyuruh, ente tolong
nulis tentang fadilah sholawat ya, nanti kamu sampaikan, kamu ajarkan ke orang lain. Baru kalau seperti itu kita sampaikan. Loh, apakah orang yang mimpi Nabi boleh diceritakan ke orang lain? Ya seperti kemarin. Idza ra'a ahadukum ma yuhib falyuhaddis biha. Ketika salah satu di antara kalian ada yang mimpi baik, maka ceritakan mimpi baikmu dengan dasar tahadus bin nikmah, dengan dasar menceritakan nikmat Allah. Yang pertama. Yang kedua, atas dasar syukur, berterima kasih kepada Allah. Jadi setelah bangun tidur, alhamdulillah, syukur. Dan kalau mau cerita, cerita kepada orang yang habiban, yang sekiranya suka kamu, dan kamu pun suka ke dia, tidak benci kamu, tidak iri hati kepada kamu. Terus yang ketiga, orang yang diceritai kalau bisa labiban, orang yang mempunyai mata hati yang tajam, orang yang sering berzikir kepada Allah di saat dia berdiri, duduk maupun berbaring. Dia sering tafakur, meditasi galaksi alam semesta, penciptaan langit buminya Allah. Orang yang ahli zikir kepada Allah itu kamu ceritai, insya Allah mata hatinya tajam, firasatnya tajam. Dia akan bisa menakwil mimpimu dengan seindah mungkin, sesuai realita dan fakta. Jadi kalau mimpi baik, anjurannya adalah satu, kita bersyukur kepada Allah, ucapan alhamdulillah. Yang kedua, ceritakan ke orang lain, tapi atas dasar tahadus bin nikmah, bukan atas dasar menyombongkan diri, atau atas dasar riak, pamer, caper. Yang ketiga, orang yang kamu ceritai adalah orang yang tidak mempunyai sifat iri hati, tidak benci ke kamu, tapi dia cinta kamu, mantap kepada kamu. Kayak kamu cerita ke guru kamu, ke orang tua kamu, itu tidak masalah. Cerita ke istri kamu atau ke suami kamu. Yang terakhir, yang keempat, cerita kepada orang yang labiban, yang mempunyai basiroh tajam, sehingga bisa menakwil mimpimu seindah mungkin. Kalau kamu tidak cerita sama sekali, maka awilhu bi khairin munasibin lidzalik. Takwillah mimpimu sendiri yang sekiranya selaras, pantas, cocok dengan realita dan faktanya. Kalau kamu takut riak cerita, aku pernah mimpi Nabi. Kalau takut riak, ya jangan diceritakan. Cukup kamu pendam untuk dirimu sendiri. Yang dari kami mudah-mudahan bermanfaat ya. Barokah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatima al mustafa wal murtada wa banahuma wal fatima. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatima al mustafa wal murtada wa banahuma wal fatima. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatima al mustafa wal murtada wa banahuma wal fatima. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.